siapapun yang mengabaikan hal yang difardukan oleh Allah, walaupun satu jenis yang difardukan, tetap berhadapan dengan murka Allah, walaupun di sisi lain seluruh yang fardu kita lakukan. Bismillahirrahmanirrahim. Semua manusia yang sampai kepada martabat kesempurnaan, semuanya berjuang dalam 3 perkara yang barusan. Tidak berhenti menggali ilmu terus, dan tidak berhenti juga mengamalkannya dengan istiqamah, dan tidak berhenti pula berdoa, karena kita tidak bisa mengandalkan usaha kita semata. Kita tidak bisa mengandalkan kekuatan akal semata. Kita tidak bisa menjagokan juga kekuatan fisik semata. Kita tidak bisa mengandalkan kekuasaan. Kita tidak bisa mengandalkan gelar dan jabatan. Kekuatan adalah kekuatan Allah. Kekuasaan adalah kekuasaannya. Maka orang-orang soleh tidak pernah berhenti berdoa kepada Allah, terus berdoa. Namun juga tidak pernah surut dalam berjuang secara sebab, secara lahiriah, berjuang dalam mencari ilmu, berjuang dalam mengamalkannya. Kalau manusia semuanya menjalankan 3 hal ini, maka niscaya semuanya akan sampai kepada martabat kesempurnaan. Namun ternyata kebanyakannya manusia tidak menggarap secara bersamaan 3 hal ini. Ada yang menggali ilmu terus, tapi pengamalannya tidak istiqomah. Pengamalannya tidak istiqomah. Kita belajar istiqomah itu dari mulai keimanan, dari mulai keyakinan, ya, kecintaan hati kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kepada semua para kekasihnya, pengagungan hati kepada Allah dan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dan kepada semua syiar-syiarnya, semua perkara yang diagungkan oleh Allah. Dan juga istiqomah di dalam menjalankan akhlak yang mulia dengan Allah. Istiqomah dalam tawakal, istiqomah dalam syukur, istiqomah dalam sabar, istiqomah dalam husnudzon, baik sangka,
istiqamah dalam keteguhan hati kepada Allah, istiqamah di dalam memujinya, istiqamah di dalam merindukannya, istiqamah di dalam munajat kepadanya. Istiqamah di dalam perasaan kita tidak memiliki apa-apa, tidak bisa apa-apa, tidak tahu apa-apa. Rasa itu harus istiqamah. Hanyalah Allah, 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 Allah. Istiqamah di dalam mengingatnya, istiqamah di dalam mentafakuri tanda-tandanya, istiqamah di dalam ketundukan hati kepadanya, istiqamah dalam ketaatan hati kepadanya. Istiqamah di dalam menjaga ilmunya di dalam hati kita, mengingatnya, mentadabburinya, menjaga Al-Quran dalam hati, terus mentadabburi Al-Quran. Ini harus istiqamah. Lalu juga istiqamah di dalam menjalankan semua akhlak-akhlak yang mulia di dalam hati kita yang hubungannya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Keimanan kepadanya, kecintaan kepadanya, ta'zim kepadanya, memujinya, mengingatnya, merindukannya. Insyaallah. Dan juga menghafal hati ini kepada sabda-sabdanya, kepada ajarannya. Selalu juga mengingat kehidupannya, mengingat akhlaknya. Mengingat sunnah-sunnahnya dan ajarannya. Ini dalam hati. Mentadabburi sabda-sabdanya. Lalu juga istiqamah di dalam keimanan kita, kecintaan kita, ta'zim kita, mengingatnya kita kepada para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam, dan kepada para malaikatnya Allah alaihi wassalatu wassalam, juga kepada para wali-wali Allah radhiyallahu anhum ajma'in, dan kepada para ulama-ulama Allah radhiyallahu anhum ajma'in, dan kepada para syuhada, para sholihin radhiyallahu anhum ajma'in. Dan juga istiqamah dalam mencintai hati ini, mendoakan dan menyayangi semua yang beriman, mukminin, mukminat, muslimin, muslimat, baik dari umat Kangjeng Nabi Muhammad SAW maupun umat para rasul yang terdahulu. Hati ini harus selalu mengingatnya, istiqamah.
Masya Allah, hati ini menyayanginya, hati ini mencintainya. Lalu istiqamah di dalam menjalankan akhlak yang mulia, akhlak hati dengan semuanya, dengan semua makhluk Allah, dengan semua manusia, mukminnya, kafirnya. Dan menyayanginya hati kepada mereka semua. Ini harus selalu istiqomah di dalam hati. Allah, selalu hati ini baik sangka kepada mereka. Selalu hati ini menyayangi mereka. Selalu hati ini mendoakan mereka dengan doa-doa kebaikan. Dan selalu juga bersabar ketika mendapatkan keburukan dari mereka, selalu memaafkan kesalahan mereka, menahan hati kita ketika hati ada marah kepada mereka, ditahan oleh kita, bahkan dihilangkan rasa marah ini, menghilangkan ghil, menghilangkan keburukan hati kepada sesama, dihilangkan oleh kita. Ini harus selalu istiqamah. Lalu istiqamah dalam pengamalan amalan-amalan yang zahir, ya, yang hubungan dengan Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama-tama istiqomah dalam melakukan yang fardu. Apa saja yang difardukan oleh Allah? Salat, saum, zakat, kan? Istiqomah yang fardu. Silaturahmi, mencari ilmu, melangkahkan kaki ke majelis ilmu, kan? Yang fardu. Lalu juga mengajarkan ilmu kepada mereka yang bodoh, yang belum mendapatkan ilmu, kan fardu juga, walaupun ini fardu kifayah. Pokoknya apa yang fardu jalankan, harus istiqamah. Insyaallah mengurus jenazah, ngajar kita istiqamah sampai kepada menguburkan. Ya. Ini kan fardu. Allah menghadiri undangan dalam akad nikah, ya, undangan walimah nikah, ini kan yang fardu-fardu. Ya, kita istiqomah, jangan diabaikan itu, jangan dianggap sepele itu. Karena ini fardu menghadirinya. Ya, menjawab salam ketika ada orang yang salam kepada kita, menjawabnya fardu. Kalau mengucapkan salamnya sunnah. Jadi yang mengucapkan assalamualaikum gitu kan, itu sunnah. Tapi kalau menjawabnya waalaikumsalam, ini fardu. Dan Allah, ingat, jangan mengabaikan kepada membayar hutang walaupun sekecil apapun, karena fardu. Jangan mengabaikan juga membayar gaji, upah kerja orang yang punya hak, karena itu fardu, bukan sunnah, fardu. Juga yang fardu-fardu, kita sebagai suami kepada istri, kan, difardukan kepada kita suami bagi istri kita apa, ya,
memberikan resiko yang cukup. Jangan mengabaikannya. Jangan dibiarkan istri kita cari duit sendiri. Walaupun menutupi kekurangan, jangan sampai ada kurang dalam resiko. Kalau resiko sudah cukup, yang fardunya, selebihnya sunnah. Resiko yang fardunya jalankan dengan baik. Ini fardu. Kalau kita tidak istiqomah dalam menjalankan fardu dalam hal apapun, kita tidak akan mendapatkan buahnya dalam agama ini. Ingat, dalam ibadah ini, di sisi lain, yang fardu-fardu yang lain kita jalankan dengan benar, sholat, ngaji, tapi kita melalaikan dalam kefarduan. Yang sebagiannya lagi tetap ini akan menghalangi yang itu. Ini akan menghalangi yang itu. Pahami? Kenapa? Karena siapapun yang mengabaikan hal yang difardukan oleh Allah, walaupun satu jenis yang difardukan, tetap berhadapan dengan murka Allah, walaupun di sisi lain seluruh yang fardu kita lakukan. Tapi masih ada satu kefarduan yang tidak kita lakukan. Ingat, yang fardu beda dengan yang sunnah. Kalau yang sunnah kita tidak melakukannya tidak diancam siksa. Tapi yang fardu, kalau kita tidak menjalankannya, kita diancam siksa. Menepati janji fardu, jujur dalam berbicara fardu. Ini fardu. Jujur itu fardu. Allah pahami oleh kita semua. Lalu apalagi kepada istri, menempatkan istri di rumah yang layak tinggal, mengajar istri. Nah, kalau tidak mampu mengajar, bawa ngaji sama kita, titipkan kepada ulama. Ya. Kalau ada ulama perempuan, kalau tidak ada ulama laki-laki yang terpercaya, ya, pahami oleh kita semua, supaya bisa berjamaah dengan perempuan-perempuan lain ngaji. Ya seperti biasalah umum kita sekarang ini juga kan gitu. Ini istri-istri kita ikut ngaji ke sini demi melepaskan kewajiban kefarduan yang Allah fardukan kepada kita sebagai suami. Suami ngaji, istri kita juga ngaji, maka nanti gugur kewajiban kita suami bagi istri dalam hal mengajarkan ilmu agama, karena terwakili oleh ulama. Itu hukumnya kan fardu kifayah hukumnya. Sama seperti kepada anak juga sama. Nah, kita orang tua juga kepada anak sama. Istri punya kewajiban bagi suaminya. Anak punya kewajiban bagi orang tuanya. Istiqomah setelah hal yang tadi, istiqomah dalam menjalankan kefarduan. Lalu istiqomah dalam menjauhi yang diharamkan. Apa saja yang diharamkan, kita harus istiqomah dalam menjauhinya. Lalu istiqomah dalam menjalankan yang sunnah, gitu kan? Apa saja yang sunnah, dari mulai sholat sunnah, istiqomah qobliyah, ba'diyah dulu, witir, duha, ya dikit-dikit lah istiqomahkan terus, gitu kan? Istiqomahkan. Lalu wirid setiap sholat diistiqomahkan, kan? Sodakoh kecil-kecilan diistiqomahkan, ikut jariah-jariah diistiqomahkan, yang sunnah-sunnah diistiqomahkan. Lalu istiqomah dalam menjauhi yang makruh. Nah, lalu keistiqomahan itu yang tingkat tinggi ini mah, menjadikan semua yang mubah menjadi nilai ibadah. Itu mah susah. Susah ini. Tingkatan ulama ini mah biasanya. Ulama juga susah itu kan. Segala yang mubah dijadikan fardu, dijadikan sunnah minimal, dijadikan ibadah. Ini mah yang sudah jelas aja dululah. Ini jelas fardu. Nasnya jelas.
kan? Ini jelas sunnah, nasnya jelas, jalankan itu dulu. Ini jelas haram, ini jelas makruh, jauhi itu. Istiqomah. Nah, itulah yang disebut dengan keistiqomahan. Kalau sudah istiqomah, maka akan menghasilkan buah. Itu dalam waktu yang relatif, ya, relatif. Bagaimana kesungguhan hati kita, takzimnya, cintanya, ya, ini akan mempercepat buah dari keistiqomahan ini. Ya, dalam berdoa harus istiqomah. Doa pagi, doa sore, doa mau makan, doa habis makan. Istiqomah itu, bacakan tuh. Doa mau tidur, bangun tidur. Doa apa saja, ayo istiqomahkan.